Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi hari ini tentang farmasi dan pengadaan pegawai. Sebelum kita mulai memasuki materi, mari kita sama-sama bukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti pembahasan sebelumnya, terkait dengan farmasi dan pengadaan pegawai dalam otomatisasi tata kelola kepegawaian ini, ada beberapa yang harus kita bahas di sini. Oke, pertama-tama kita bahas dulu terkait dengan prosedur pengadaan atau prosedur formasi pegawai itu sendiri. Sebelum masuk ke dalam prosedur pengadaan pegawai, Ibu sudah jelaskan sebelumnya ya. Dalam pengadaan pegawai itu sendiri, sebelum adanya formasi, maka si perusahaan pasti akan membuat namanya analisis jabatan, atau yang kita kenal dengan analisis dari kualifikasi jabatan yang diperlukan dalam satu perusahaan. Oke, faktor-faktor apa saja yang menjadi kunci utama dalam penyusunan formasi pegawai? Pertama kita lihat dulu, yang pertama adalah jenis pekerjaan. Kira-kira pekerjaan yang dibutuhkan dalam satu perusahaan itu seperti apa? Kualifikasinya bagaimana? Sifat pekerjaannya seperti apa? Yang kedua, misalkan contohnya sifatnya itu mendesak ataupun dalam konteks sangat urgent ya, khususnya di bidang keuangan, di bidang kepegawaian atau SDM, dan mungkin dalam bidang teknis di lapangan seperti marketing dan sebagainya. Lalu kita lihat juga yang ketiga, perkiraan beban kerja. Nah, sebelum perusahaan membuat formasi ataupun rekrutmen pegawai, maka dilihat nih kira-kira perkiraan beban kerjanya seperti apa. Apakah membutuhkan beban kerja yang cukup banyak sesuai tidak dengan pekerjaannya. Jadi nggak sembarangan perusahaan itu membuat satu sistem formasi atau rekrutmen pegawai tanpa mempertimbangkan dari perkiraan beban kerja. Lalu yang keempat, perkiraan kapasitas pegawai. Di sini kita lihat kira-kira pegawai yang akan ditempatkan dalam satu perusahaan itu mempunyai misalkan satu divisi ya, divisi tentang marketing atau pemasaran. Berapa banyak sih yang harusnya dibutuhkan dalam divisi marketing? Dari analisis jabatan yang sudah dilakukan perusahaan, ternyata dalam satu divisi itu membutuhkan 5 staf marketing. Maka perkiraan dari kapasitas pegawai yang dibutuhkan adalah 5 orang, misalkan seperti itu, dan itu sudah memenuhi beban kerja dari divisi marketing yang ada. Yang kelima, jenjang karir, jumlah jabatan dan pangkat. Nah, ini juga sangat mempengaruhi ya dalam penerimaan atau penyusunan dari formasi pegawai. Perusahaan pasti akan mempertimbangkan jenjang karir. Tidak mungkin staf yang diterima dalam satu perusahaan itu, yang akan diterima dalam satu perusahaan itu nantinya tidak dipertimbangkan untuk jenjang karir maupun dengan pangkat itu sendiri. Khususnya misalkan kalau si staf yang baru akan diterima ini memiliki lulusan yang cukup memadai, yang cukup baik misalkan, maka kemungkinan jenjang karirnya pun akan naik gitu, dan pastinya berkaitan juga dengan pangkat dan jabatannya. Tapi konteks ini pun akan dipertimbangkan perusahaan untuk melihat kira-kira dalam divisi marketing tersebut jumlah jabatan yang dibutuhkan berapa, dan pangkat yang memang sudah ada di dalam divisi marketing itu apa saja. Nah, ini pasti akan dipertimbangkan juga dalam penyusunan formasi pegawai. Yang keenam, yang terakhir adalah analisis jabatan. Nah, analisis jabatan ini sangat kompleks ya, dan pastinya hanya orang-orang dari divisi sumber daya manusia atau HRD atau kepegawaian saja yang punya indikator ataupun yang punya pencapaian tertentu untuk akhirnya bisa membuat analisis jabatan. Analisis jabatan nanti akan berpengaruh juga dalam penghitungan jumlah beban kerja, jumlah gaji yang akan diterima sama pegawai dan sebagainya. Ini akan dipertimbangkan dengan kompleks di analisis jabatan. Nanti kita akan belajar di bab selanjutnya tentang bagaimana membuat analisis jabatan. Dan yang ketujuh, dalam penyusunan formasi pegawai yang harus dipertimbangkan adalah prinsip pelaksanaan pekerjaan. Nanti pastinya si perusahaan sudah membuat namanya job desk ya, ataupun urutan-urutan ataupun langkah-langkah pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh si
pegawai baru nanti yang akan diterima di dalam satu perusahaan, dan peralatan yang tersedia. Nah, ini penting juga, jadi perusahaan nggak mungkin membuka formasi perekrutan pegawai tapi tidak mempertimbangkan kira-kira sarana dan prasarananya sudah memadai atau belum. Misalkan contohnya, kalau penambahan karyawan baru, formasi staf baru, maka perlu juga dong peralatan yang harus menjadi sarana dan prasarana yang bisa digunakan si pegawai tersebut. Jadi ini juga harus diperhatikan oleh perusahaan dalam penyusunan formasi pegawai. Yang ke-9 adalah kemampuan keuangan. Nah, ini penting sekali. Kalau kondisinya perusahaan tidak memadai, tidak mencukupi untuk membayar karyawan baru, maka ini menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk membuka formasi atau penyusunan rekrutmen pegawai baru. Karena kalau misalkan perusahaan tidak bisa membuat penjaminan atau kemampuan keuangan dalam satu perusahaan untuk membiayai staf baru atau karyawan baru, maka faktor-faktor penyusunan pegawai yang poin ke-9 ini tidak diterima dan akhirnya tidak bisa membuat tadi ya penyusunan formasi pegawai. Jadi kemampuan keuangan pun harus diperhatikan oleh perusahaan untuk menggaji karyawan baru tersebut atau staf baru yang akan diterima itu sesuai dengan beban kerjanya dan sesuai juga dengan jenis pekerjaan dan sifat pekerjaannya. Jangan sampai ada yang tidak memenuhi hak dari si pekerja. Yes, next. Nah, kalau tadi kita bahas analisis jabatan, ini berbeda konteksnya dengan analisis kebutuhan pegawai. Analisis jabatan itu berkaitan dengan penganalisisan atau menganalisa jabatan yang akan diduduki oleh karyawan ataupun pegawai baru nantinya. Nah, kalau analisis kebutuhan pegawai ini lebih secara umum atau secara luas. Apa saja yang akan menjadi kriteria dalam menganalisis kebutuhan pegawai? Ada 3. Yang pertama adalah uraian jabatan atau uraian pekerjaan. Nah, yang tadi ya sebelumnya sudah dibahas juga, uraian jabatan ataupun uraian pekerjaan ini maksudnya adalah job desk dari satu pekerjaan itu seperti apa. Jadi ada namanya job description. Jadi memperlihatkan jenis pekerjaannya, uraian pekerjaannya seperti apa yang akan dilakukan oleh staf ataupun karyawan baru yang akan diterima nantinya. Lalu yang kedua, kualifikasi atau syarat-syarat jabatan. Ini penting. Jadi sebelum nanti karyawan baru itu masuk mengisi formasi pegawai yang kosong, harus dilihat dulu apakah sudah memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat jabatan dalam satu perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, peta jabatan. Peta jabatan di sini maksudnya adalah tadi ya berkaitan dengan jenjang karir, berkaitan dengan kenaikan pangkat. Ini penting karena di dalam peta jabatan ini maka pegawai baru yang akan diterima tadi pastinya tidak sama dengan pegawai yang lama. Dia pasti akan ada namanya jenjang karir yang nanti akan dicapai satu persatu ke level-level selanjutnya. Nah, ini harus dibuat juga peta jabatannya dan harus melihat juga analisis kebutuhan pegawai melalui peta jabatan ini. Apakah memang sudah memenuhi dari peta jabatan tadi atau belum? Next. Nah, ini yang paling penting, ini adalah prosedur dari formasi pengadaan pegawai ya. Ada 16 tahapan yang harusnya perusahaan itu lakukan, tapi ini secara umum aja. Dalam perusahaan swasta maupun di pemerintahan pun punya tata caranya ataupun SOP dalam penerimaan rekrutmen pegawai baru yang sudah disesuaikan dengan masing-masing kebijakan di dalam satu perusahaan tersebut. Nah, ini kalau ini yang kita bahas secara umum ya, dari pengadaan pegawai ada 16 tahapan. Yang pertama adalah pastinya tadi membuat perencanaan terlebih dahulu. Perusahaan nggak mungkin langsung menerima pegawai baru atau membuka formasi pengadaan pegawai jika tidak adanya namanya konteksnya di sini adalah permintaan dari divisi ataupun bagian-bagian yang meminta formasi pegawai baru. Nah, maka perusahaan harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Kira-kira berapa jumlah formasi yang dibutuhkan, jabatan apa yang harus ditempati oleh pegawai baru, kualifikasi jabatannya seperti apa, maupun tadi ya beban kerjanya, perkiraan beban kerja maupun sifat pekerjaannya seperti apa. Lalu yang kedua, tahap kedua adalah menentukan penarikan pegawai intern dan ekstern. Nah, kira-kira yang sebelumnya Ibu pernah bahas juga di jenis-jenis dari pengangkatan pegawai ya, ada sistem karir, sistem
patronage system, sistem carrier system, ataupun sistem kawan ya. Nah, itu di situ kan dijelasin ya, bagaimana perusahaan itu bisa aja mengambil atau merekrut karyawan dari internal maupun eksternal. Nah, di dalam tahapan kedua ini, menentukan penarikan pegawai itu penting oleh satu perusahaan. Apakah dia mau ambil dari dalam perusahaan itu sendiri, apa mau dari luar perusahaan. Kalau dari dalam internal itu sendiri, maksudnya adalah berarti biasanya disebut dengan rotasi pegawai atau rotasi jabatan. Nah, jadi bisa jadi staf marketing tadinya akan dipindahkan ke staf keuangan dan sebagainya ya, tapi berdasarkan dari kualifikasi jabatan ataupun kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan. Jika si perusahaan tidak mau mengambil karyawan ataupun buka formasi pegawai eksternal ataupun dari luar, maka diambil dari dalam. Tapi ada juga yang formasi eksternal tadi, perusahaan membuat informasi lowongan pekerjaan seluas-luasnya terbuka untuk orang-orang yang ada di luar atau eksternal, maka sistem perekrutannya berarti penarikan pegawai melalui eksternal atau dari luar perusahaan. Oke, next yang ketiga, membuat pengumuman lowongan kerja. Nah, setelah itu perusahaan akan membuat informasi lowongan pekerjaan, baik itu untuk internal sendiri ataupun untuk kalangan di luar perusahaan ataupun eksternal. Bisa jadi dia membuka melalui informasi website, media cetak ataupun media-media elektronik lainnya ya, maupun media sosial. Yang keempat, penerimaan surat lamaran atau CV. Nah, setelah itu perusahaan membuat namanya batas waktu untuk penerimaan lamaran, surat lamaran atau CV dari pengumuman lowongan kerja tadi. Lalu yang kelima, tahap kelima adalah seleksi administrasi. Di sini mungkin lebih kepada seleksi berkas-berkas lamaran ataupun berkas-berkas kualifikasi syarat yang harus disediakan oleh si pegawai baru atau calon pegawai ini untuk bisa memenuhi kualifikasi jabatan yang tersedia. Lalu yang tahap yang keenam adalah pemanggilan calon. Nah, setelah sudah diseleksi semuanya, baik itu dari internal maupun eksternal, maka ada namanya pemanggilan calon. Nah, pemanggilan calon ini gunanya adalah untuk mengetahui lebih detail terhadap si calon pegawai yang mau mendaftar di perusahaan tersebut. Yang ketujuh, mengadakan seleksi langsung. Nah, mengadakan seleksi langsung di sini konteksnya adalah bisa jadi langsung pada saat itu di hari H semua calon pegawai itu langsung terseleksi. Misalkan ada tahapan pertama adalah mengikuti tes, kedua psikotes, wawancara, dan sampai pada akhirnya penerimaan pegawai. Poin ke-8, tahapan ke-8 adalah memeriksa hasil tes. Kira-kira bagaimana hasil tesnya, apakah sudah memenuhi dari harapan si perusahaan dalam diri si calon pegawai tersebut. Yang tahapan ke-11 adalah masa percobaan. Di masa percobaan ini, setelah karyawan sudah diterima, sudah dianggap memenuhi kualifikasi yang ada, maka ada namanya pengenalan masa percobaan atau training bahasanya ya. Training atau pelatihan ini biasanya 3 bulan pertama pada saat si pegawai itu sudah diterima. Jika sudah melihat dari hasil percobaan tersebut, sikap dan juga penilaian hasil kerjanya baik, maka masuk ke tahap 12, yaitu penilaian masa percobaan tadi. Dan tadi 8 itu masuk ke 9, memanggil calon pegawai dan membuat SK berstatus masa percobaan. Lalu yang ke-13, menentukan kelulusan. Di menentukan kelulusan adalah tadi, apakah dari 3 bulan training atau masa percobaan tadi sudah dilalui dengan baik atau tidak, maka ada namanya kelulusan dalam masa training atau percobaan. Masuk ke tahap 14, yaitu membuat SK berstatus pegawai tetap. Maka perusahaan akan mengeluarkan SK untuk akhirnya pegawai itu diterima sebagai pegawai. Kalau di perusahaan biasanya ada pegawai tetap dan tidak tetap ya, tergantung dari kebijakan perusahaan. Tapi di masa sekarang, kalau dulu tuh sistem yang nggak ada sistem kontrak ya, tapi sekarang perusahaan-perusahaan manapun dia menerapkan sistem kontrak. Tujuannya apa? Mungkin lebih kepada penjagaan ke perusahaan masing-masing ya, untuk akhirnya tidak
adanya orang-orang atau pegawai yang seenaknya keluar masuk dari satu perusahaan. Maka adanya sistem kontrak ini bisa menjaga diri perusahaan itu sendiri untuk menjamin si pegawai tidak keluar masuk dalam satu perusahaan itu, dan itu cukup menguntungkan perusahaan sebenarnya, tapi agak mewaspadai juga kepada si pegawai itu sendiri ya, karena bisa jadi ketidakpastian dari uh, ketidakpastian dari statusnya gitu, status pegawai itu akan menjadi dilema ya bagi si pegawai. Nah itu kebijakan-kebijakan tersendiri biasanya dalam satu perusahaan, tapi rata-rata perusahaan sudah menerapkan sistem kontrak tadi. Jadi kalaupun nantinya si calon pegawai tadi yang sudah lulus training 3 bulan tadi masuk ke dalam formasi pegawai di satu perusahaan menjadi pegawai, maka bisa jadi tadi ya tahapannya menjadi pegawai tidak tetap dulu, kemudian menjadi pegawai tetap, dan itu pun punya jangka waktu atau masa bekerja sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Selanjutnya tahap ke-15 yaitu penempatan pegawai. Kemudian barulah kira-kira jika dalam masa percobaan tersebut kinerjanya baik, sikapnya baik, hasil pekerjaannya baik, maka masuk ke dalam tadi penempatan pegawai, di mana dia melamar sebagai calon pegawai tadi, jabatan yang ia tuju. Dan kemudian tahap terakhir adalah melakukan pembinaan. Nah ini adalah hak yang harus diterima sama si pegawai dan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pembinaan kepada pegawai. Jadi setelah pegawai itu diterima, si calon pegawai yang sudah diterima tadi nggak semena-mena langsung diterima dan sudah dilepas begitu aja, tapi adanya namanya pembinaan pegawai penting yang harus dilakukan agar si calon pegawai yang sudah diterima tadi bisa berkembang kemampuannya dan tadi bisa melewati level-level peta jabatan dan masuk ke dalam jenjang kualifikasi, jenjang karir yang sudah ditetapkan oleh si perusahaan. Seperti itu adalah 16 tahapan pengadaan informasi pegawai secara umum. Tapi dari pihak perusahaan swasta maupun pemerintah biasanya punya skema ataupun SOP masing-masing dalam formasi atau penerimaan pegawai. Next. Ya, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan materinya. Jika masih ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Dan untuk selanjutnya kita masuk sesi diskusi ke WhatsApp grup ya, buat lebih membahas terkait dengan formasi pegawai, pengadaan pegawai dan lain sebagainya. Nanti kita coba buat diskusi kelompok yang akhirnya nanti bisa tercipta satu project ya. Pengennya sih nanti ada simulasi dari penerimaan pegawai. Kalau misalkan kita nggak bisa ngelakuin itu secara online seperti ini, coba kita buat skemanya dulu. Nanti kalau pada saat kita bisa punya waktu praktik, nanti kita coba praktikkan. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.